Yatadzakkar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan secara khusus betapa besarnya mereka orang-orang yang berakal dan berilmu di dalam mengambil faedah terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah, malakutillah, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW telah menyebutkan akan datangnya bencana, datangnya petaka itu disebabkan orang-orang atau anak-anak muda yang akalnya lemah, yang memahami Quran tetapi tidak sesuai dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka keluar dari din sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, bukan hanya dari musuhnya, sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, tembus keluar dari jalurnya. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Inilah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudasaul asnan sufa'ahul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah yamruqu minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama lakitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, akan datang pada akhir zaman qaumun hudasaul asnan, suatu kaum yang umurnya masih muda-muda, hudasaul asnan, sufahaul ahlam, orang-orang bodoh, tidak berakal, tidak berilmu. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka mengucapkan dengan sebaik-baiknya ucapan manusia, subhanallah, dengan sebaik bahasa, seindah-indah bahasa, menyentuh. Berapa banyak orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini memiliki karakter seperti itu. Betul. Orang-orang Khawarij lebih karismatik dalam mengucapkan suatu ucapan, meskipun lebih muda, seakan-akan lebih karismatik. Kenapa? Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pada akhir zaman akan datang satu kaum hudasaul asnan, yang umurnya mereka muda-muda, sufahaul ahlam, mereka adalah orang bodoh, yaquluna min khairin qaulil bariyah, mereka mengucapkan dengan sebaik-baik ucapan makhluk, ucapan manusia, yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama ini, dari Islam, sebagaimana melesatnya anak panah dari sasarannya. Iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi imannya sekedar di lisan. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Al-ilmu bil lisan, ilmu yang sekedar di lisan saja, ilmunya tidak sampai ke hati. Ilmunya tidak sampai pada akalnya. Sehingga berbahaya. Sehingga mereka dikatakan bodoh meskipun mereka paham terhadap din, hafal terhadap Quran, meskipun mereka mengetahui beberapa dalil, hafal terhadap dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, hakikatnya mereka adalah orang yang la yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Dalam riwayat lain, la yujawizu taraqiyahum, jadi bacaan qiraah mereka tidak melewati tenggorokan mereka. Jadi bacaan Qurannya tidak lewat tenggorokan, apalagi sampai ke hati, tidak menyentuh hatinya, tidak menyentuh akalnya. Kata Rasulullah, dimanapun kalian dapati mereka, bunuhlah mereka, karena sungguh membunuh mereka adalah pahala bagi siapapun yang membunuh mereka pada hari kiamat. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan perkataan Imam Nawawi, bahwa kata beliau, yustafadu minhu anna tasabbut wa quwwatul basirah takunu inda kamalis sin wa kasratit tajarub wa quwwatul aqli. Dipahami dari hadis ini atau diambil faedah dari hadis ini bahwa kekokohan, kekuatan ilmu seseorang itu akan didapat dan digapai tatkala sempurna umurnya, maksudnya telah kamalul sin, telah sempurna umurnya. Wa kasratut tajarub, dan banyaknya
percobaan yang telah dirasakannya, ya. Wa quwwatul aqli, dan kuatnya akalnya. Di sini disebutkan 3 hal, ya. Umur, pengalaman, dan akal. Umur, maksudnya kesempurnaan umur, banyaknya pengalaman, dan kuatnya akal. Makanya sering kita dapati itu pula di dalam masalah dakwah, di dalam mementingkan mana yang afdal, mana yang lebih utama, biasanya bisa dilihat dari banyaknya pengalaman, banyaknya dan juga kesempurnaan umur, ya, dan pemahaman yang kuat. Mana yang cocok terhadap umat seperti ini, bagaimana bahasa yang tepat, itu lebih tepat adalah orang-orang yang lebih tua umurnya, lebih banyak pengalamannya. Makanya kita tidak boleh meremehkan yang sepuh. Tidak boleh meremehkan orang-orang yang lebih tua di antara kita. Bahkan Rasul mengatakan al-barakah ma'akabirukum. Berkah itu, keberkahan itu bersama sesepuh-sesepuh kalian. Ya. Dimanapun kita berada, ketika kita mendapati tokoh masyarakat di situ yang juga andil di dalam dakwah sunnah, meskipun dia mungkin dimusuhi umat, maka kita harus senantiasa kembali pada dia. Bertanya, bukan bertanya dalam arti sekedar sharing atau yang lain, tapi memang betul-betul pengalaman yang didapatinya, sehingga nanti kita bisa menimba pengalaman dari itu. Di sini pentingnya ahlul tajarrub, di sini penting. Itu banyak yang pengalaman itu juga penting. Sehingga agar kita tidak menjadi keledai, ya. Apa itu keledai? Keledai saja tidak mau disebut seperti itu, ya. Yaitu terjatuh pada lubang yang sama. Kalau dia memang telah menjajaki, mencoba dengan dakwah cara seperti ini pun tidak mempan, maka perlu dicoba dengan cara yang lain. Seterusnya begitu. Ini makanya Rasul mengatakan, meskipun sebenarnya makna hadis tersebut maknanya adalah ulama, bukan sekedar orang tua. Ya, al-barakah ma'akabirikum maksudnya ahlu sunnah. Menurut ahli hadis yang lain, yang dimaksud dalam hadis ini adalah keberkahan itu bersama ahlu sunnah. Karena asagir, orang-orang kecil, kata para ulama bukan orang anak muda, tapi yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Itu dikatakan asagir, anak-anak kecil. Meskipun tua umurnya, dia dikatakan sebagai asagir, orang-orang kecil. Orang-orang kecil. Ikhwan fillah rahimahullah, beberapa tadi disebutkan dalil tentang betapa memuliakannya ahlu sunnah terhadap akal, kekhususan mereka di dalam keimamah, kepemimpinan, sanjungan terhadap mereka, juga kemampuan mereka di dalam mengambil faedah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa semua ahlu sunnah itu ajarannya tidak ada yang bertentangan dengan akal, bahkan memposisikan akal pada posisi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala pula mencela apa? Mencela orang yang menutup diri dengan akal. Maksudnya menutup akalnya, tidak mau berpikir di dalam menerima dalil, menerima nasihat. Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah memang di hati mereka terkunci mati? Akalnya terkunci, tertutup, terhijab, sehingga sulit untuk menerima dan mentadabburi Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an jelas nyata-nyata laisa min indi Muhammad, bahkan huwa min indillah azza wa jalla. Padahal Al-Qur'an jelas-jelas bukan dari sisi Muhammad, tapi Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Afalam yadabbaru qawla am ja'ahum ma lam yati bihi abahum al-awwalin? Ataukah mereka tidak mau mentadabburi firman Allah al-qaul, ya? Ataukah memang telah datang kepada mereka yang tidak datang kepada nenek moyang mereka yang pertama? Apakah telah datang kepada mereka seakan-akan telah datang pengetahuan, padahal nenek moyang mereka sendiri tidak datang pengetahuan seperti itu, ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang berhujah, menutup diri dengan akalnya, maksudnya menutup akal yang untuk menerima kebenaran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, Allah tantang. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka berikanlah dalil, berikanlah
hujah kalian kalau kalian itu memang orang-orang yang benar. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang ihtiram ahli sunnah wal jamaah bil aql. Yang kedua, ini bahasan terhadap masalah akal. Karakteristik ahli sunnah itu aqlaniyah. Yang kedua adalah damu taqlid al-a'ma alladhi huwa hijabul aqli wa ghita'ul fahmi. Islam atau ahli sunnah mencela taklid buta. Karena taklid buta itu adalah suatu sarana atau suatu gambaran akan bentuk menutupi menutup akal dan menutup pemahaman. Lihat di sini, Allah mencela orang-orang yang taklid buta. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Allah katakan, "Awalau kana ya aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Allah bantah, ya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ittabi'u," ikutilah kalian semua, "ma anzalallah," apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka malah mengatakan, "Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba." Bahkan kami mengikuti nenek-nenek moyang kami. Ini kan taklid buta, ya. Dalil jelas nyata-nyata datang kepada mereka. Mereka malah menutup diri dengan mengatakan, "Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Bahkan kami ini telah bertahun-tahun mengikuti nenek moyang kami. Maka Allah katakan, "Awalau kana aba'uhum la ya'qilun syai'an." Ya, bukankah nenek moyang kalian atau nenek moyang mereka itu tidak berilmu, tidak berakal sedikit pun. Wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ya, orang-orang yang hijabul akal, yang menutup akalnya di dalam memahami kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang dicela dan tercela. Dan demikian yang dikatakan oleh para a'imah ahli sunnah wal jamaah bahwa taklid buta itu di dalam masalah akidah bahkan bisa dikatakan haram. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya mengatakan, qala Ibnu Atiyah, telah berkata Ibnu Atiyah, ajma'atil ummatu ala ibtali taqlid fil aqaid. Umat telah sepakat akan batilnya taklid di dalam masalah akidah, di dalam masalah keyakinan. Dulu-dulunya sudah begini, akidah moyang saya sudah begini, nggak usah diutak-utik, nggak usah dionak-atik. Ini taklid buta yang haram, yang dicela. Umat sepakat batilnya atau batalnya, tidak bolehnya taklid di dalam masalah akidah. Ya. Ada beberapa ulama yang khilaf dalam perkara ini, di antaranya Abu Bakar Ibn Arabi, Abu Amr Utsman, Isa Ad-Dirbah As-Syafi'i. Ya, namun selainnya rata-rata sepakat bahwa batalnya atau batilnya taklid di dalam perkara akidah. Orang harus tahu di dalam perkara din ini minimalnya adalah mengetahui fondasi dalilnya mana, ya. Dia tidak boleh taklid di dalam perkara akidah. Bahkan Ibnu Darbas tadi dikatakan menyelisihi dalam kitabnya bernama Intisar. Dia mengatakan, qala ba'dun nas yajuzu taklid fi amri tauhid wa huwa khata. Orang sebagian berkata bahwa boleh taklid di dalam perkara tauhid, maka ini adalah keliru. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadna aba'ana ala ummah." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mencela orang-orang yang memang taklid, Allah katakan dalil orang-orang yang taklid rata-rata biasanya inna wajadna aba'ana ala ummah. Kan kami dapat nenek moyang kami begini, di atas ajaran seperti ini. Nah, maka kata beliau, fadammahum bitaklidihim abaihim wa tarkihim ittiba' rusul. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka karena bentuk taklidnya mereka terhadap nenek moyang mereka